Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang semoga selalu Allah muliakan dan Allah berikan kesehatan iman dan kesehatan badan. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-42 Allah berfirman, Yauma idzi yawaddu alladhina kafaru wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumunallaha haditha. Pada hari itu di padang mahsyar, saat seluruh makhluk Allah telah kumpulkan, orang-orang kafir mereka akan berkata dan sangat menginginkan seandainya mereka dijadikan sama dengan tanah. Padahal pada hari itu mereka sama sekali tidak bisa menyembunyikan satu buah ucapan pun. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berkenaan dengan ayat ini, khususnya kalimat lau tusawwa, ternyata ada 3 qiraah, 3 cara membacanya. Qiraah yang pertama adalah qiraah ammatu ahlil Hijaz. Mayoritas penduduk Mekah dan Madinah membacanya dengan memfathahkan ta, mentasdidkan sin dan juga waw. Jadi tasawwa, aslinya tatasawwa, taknya dimasukkan ke sin atau ke sin, yang artinya adalah lau tatasawwa bihimul ardu, seandainya kami dengan tanah adalah sama. Sama-sama apa? Nanti kita bahas. Kemudian qiraah yang kedua adalah qiraah ammatu ahlil Kufah. Mayoritas penduduk Kufah membacanya sama, difathahkan taknya namun tidak mentasdidkan sinnya, hanya wawunya. Jadi lau tasawwa maknanya sih sama. Dan inilah qiraah yang dipilih atau cenderung kepadanya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan alasan karahiyah al-jam' baina at-tasdidain, karena tidak nyaman rasanya 2 tasdid berkumpul dalam satu kata. Yang ketiga, lau tusawwa, inilah yang masyhur atau yang terdapat di mayoritas Quran kita di Indonesia atau bahkan mungkin di seluruh dunia, dengan bentuk majhul atau passive voice. Tusawwa, seandainya disamakan bumi dengan kami, tanah dengan kami. Fasaru turaba mislaha, maka kemudian mereka berharap sama dengan tanah, dijadikan sama dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu dilakukan dengan atau terhadap hewan-hewan. Jadi kita tahu teman-teman sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan menjadikan ending daripada kehidupan hewan-hewan menjadi tanah, setelah Allah berikan kesempatan mereka untuk saling mengqisas satu sama lain, sebagaimana dipaparkan dalam sebuah hadis yang salah satu sanadnya adalah hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Yaqdillahu baina khalqihi al-jinna wal insa al-jinni wal insi wal bahaim wa innahu la yaqidu yawma idzinil jamma' minal qarna hatta idza lam yabqa tab'atun 'inda wahidatin li ukhra qala Allah kunu turaba fa 'inda dzalika yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Allah akan memutuskan perkara antara seluruh makhluknya, jin, manusia dan hewan-hewan, dan sungguh pada hari itu seekor hewan atau hewan pada umumnya yang memiliki sengketa akan diberikan kesempatan untuk mengqisas. Siapa misalnya? Seekor hewan atau domba yang tidak memiliki tanduk diseruduk oleh hewan yang memiliki tanduk, diberikan kesempatan untuk membalas hewan yang bertanduk tersebut, sehingga jika sudah tidak ada lagi yang memiliki sengketa, maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, yaitu hewan-hewan, agar mereka menjadi tanah. Itulah alasan mengapa orang-orang kafir ingin dijadikan tanah. Karena apa? Tidak ada ending ke neraka, tidak ada pertanggungjawaban lagi. Dan oleh karena itu mereka juga berkata di dalam surat An-Naba ayat ke-40, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan ayat An-Nisa ayat 42 juga ini, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari memaparkan sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair bahwa suatu hari
Ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Dia menukil dua ayat. Satu ayat dalam Al-An'am ayat 23, satu lagi akhir daripada surat An-Nisa tadi, wala yaktumunallaha haditsa. Di dalam surat Al-An'am ayat 23 kata yang bertanya ini, Allah berfirman, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, sedangkan Allah juga berkata, wala yaktumunallaha haditsa. Orang kafir bisa berkata nanti di hari kiamat, demi Allah wahai Tuhan kami, bukanlah kami dulu di dunia termasuk orang-orang yang musyrik, berbuat syirik. Sedangkan pada saat itu juga Allah bukan ke dalam surat An-Nisa mengatakan la yaktumunallaha haditsa, tidak bisa mereka berdusta. Maka kata Ibnu Abbas, fa innahum lamma ra'au annahu la yadkhulul jannata illa ahlul Islam faqalu ta'alu falnajhad. Di hari kiamat di padang mahsyar nanti mereka saat melihat bahwasannya setelah hisab tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang Islam saja, bahkan orang Islam itu ada yang masuk surga tanpa hisab. Mereka putus asa dan mereka berkata kepada teman-temannya, mari kita berkumpul dan kita satu kata, demi Allah wahai Tuhan kami, sebagai alasan mereka atau kedustaan mereka yang mereka buat untuk Allah, dulu kami bukanlah orang-orang musyrik. Lalu apa yang terjadi? Khatamallahu ala afwahihim. Allah akan tutup mulut-mulut mereka, dan takallamat aidihim wa arjuluhum. Yang akan berkata dan memberikan kesaksian adalah tangan dan juga kaki mereka, lalu mereka tidak akan mampu membantahnya. Itulah maksud wala yaktumunallaha haditsa. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pamungkas atau penutup perjumpaan kita di video kali ini adalah Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38-nya, yang artinya tidak ada binatang melata pun di atas muka bumi ini, juga burung-burung yang mengepakkan sayapnya, melainkan mereka ini adalah sama dengan kalian, akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, dan sungguh kami tidak pernah melalaikan sedikit pun persengketaan yang terjadi di antara kalian dalam catatan kami. Wa thumma ila rabbihim yusyarun, kemudian seluruh makhluk Allah akan dikumpulkan hanya kepada pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah ibnu Abbas mengatakan, yuhsyaru kullu syai'in hatta dzubab. Seluruh makhluk itu akan dikumpulkan, bahkan segala sesuatu termasuk benda-benda mati dan benda cair dan lain sebagainya akan dikumpulkan, bahkan lalat pun akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Maka pesan kita pada hari ini adalah, mari jika kita tidak ingin menyesal sebagaimana orang-orang kafir, ingin mengelak dan membantah dan ingin dijadikan seperti tanah sehingga lepas dari pertanggungjawaban, maka hendaknya mulai sekarang kita perhatikan ucapan kita, langkah kaki dan juga gerak tangan kita, apakah menyakiti orang lain atau tidak. Semuanya itu tidak akan lepas daripada hisab dan catatan amal perbuatan kita. Kemudian yang kedua yang menjadi kesimpulan kita juga adalah bahwa hewan atau binatang nanti ending kehidupan mereka adalah bukan surga, bukan neraka, melainkan mereka akan dijadikan tanah. Dan dalam riwayat tafsir lain dikatakan mereka adalah debu yang dilemparkan ke wajah orang-orang kafir, tentu setelah mereka, yaitu hewan-hewan, diberikan kesempatan untuk saling mengkisos, yang mana kisosnya bukan untuk surga neraka, tapi hanya untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.